Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jubrus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juduri ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah, puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia, bertakarub kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan tidak hanya ibadah kita saat ini, melainkan seluruh rangkaian amal soleh kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan sejak akhir balik sampai Allah memisahkan ruh dari jasad kita dan kita kepada Allah. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala hilaf dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita biasakan lisan kita menyebut nama yang agung sebagai wujud rasa cinta kita, mahabbah kita, ta'zim kita kepada manusia yang paling berdasar dalam seluruh rangkaian hidup kita dan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dan harapan terbesar kita untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Beliaulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mencintai beliau, haruslah lebih cinta kita dari diri kita sendiri, termasuk keluarganya, zuriatnya ila akhir zaman. Bentuk cinta kita di samping banyak bersolawat kepadanya, juga memperjuangkan syariah agama yang dibawanya, mencontoh teladan kehidupannya, mengikuti jejak perjuangannya. Inilah harapan kita, agar nanti kita benar-benar diakui sebagai umatnya yang sejati, yang berharap syafaatnya. Tentunya lagi-lagi kita harus secara total mencontoh, memperjuangkan kehidupan Rasulullah dengan ajaran yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada momentum yang baik ini pula, mari bersama-sama kita bermuhasabah diri, menghitung, mengoreksi tentang kehidupan yang sisa umur mungkin sebentar lagi. Bisa jadi kemarin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang umurnya jauh lebih muda dari kita telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita pun sudah banyak tanda-tandanya. Penyakit di sana sini, pikun sudah mulai, lemah fisik dan seterusnya adalah tanda-tanda kita semua akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bekal yang terbaik marilah yang kita cari. Bukanlah jabatan hadirin, bukanlah kedudukan, bukanlah harta yang melimpah, pengaruh yang luas yang selama ini banyak orang yang tertipu di dalamnya.
tapi bekal yang terbaik untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taqulu ya ulil albab. Keimanan, ketakwaan yang sesungguhnya itulah yang harus kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tingkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semakin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tentang ibadah kita, akhlak kita, kehidupan kita. Karena sesungguhnya sebentar lagi kita semua akan mengakhiri hidup ini dan menuju kehidupan yang abadi insya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satunya harus kita jaga dalam kehidupan ini adalah persaudaraan, sifat ukhuwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang menarik. Sa'altu rabbi salasan fa'atani sintaini wa nama'ani wahidatan. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisan fa'ataniha wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharabi fa'ataniha wa sa'altu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famananiha. Aku mohon 3 perkara kepada Allah, kata baginda Rasulullah. Maka Allah memberi 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh. Maka Allah mengabulkannya. Tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Allah pun mengabulkannya. Dan yang ketiga, tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, maka Allah menangguhkannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak kelaparan, tidak ditenggelamkan umat ini, dikabulkan oleh Allah. Tetapi tidak terjadi permusuhan sama Muslim, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini terjadi? Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada 5 faktor penyebab terjadinya perpecahan umat serta hilangnya rasa ukhuwah Islamnya. Ma'asyiral muslimin. Yang pertama, meninggalkan tali Allah, yaitu tidak mau berpegang teguh pada ajaran dan ketentuan Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini berarti keinginan untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah harus benar-benar kuat. Tetapi manakala ada Muslim yang lebih senang berpegang teguh pada isme-isme atau paham-paham atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka kerapuhan ukhuwah akan terjadi. Contoh sederhana, sekarang ini marah itu kita. Bagaimana seseorang ketika ada persoalan dirinya menghijab, maka akan terjadi bunga riba, ada pinjol, ada bangke ini pinjaman oleh jadi meminjam 2 juta, ujungnya mengembalikan 20 juta, pinjam 20 juta akan menjual rumah. Ini jelas bukan hukum Islam. Bukankah kita tahu belajar dengan guru-guru kita yang meminjam, apalagi yang meminjamkan, orang-orang yang terlibat dalam bunga ketika transaksi pinjam meminjam dengan sistem ribawi, jelas ini menentang hukum Allah. Bahkan ancamannya sangat besar. Pun terjadi krisis di tengah kehidupan manusia. Bersabarlah ketika kita kekurangan. Mintalah kepada Allah, karena Dia yang Maha Kaya. Betapa kita sering mengeluh kekurangan sedikit harta, tapi seolah begitu sulit hidup ini sehingga berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hadirin, tinggalkanlah praktek-praktek pinjaman dengan bunga, sistem bunga ribawi. Ini adalah sistem orang-orang kafir, kaum liberal
yang sebenarnya menghancurkan umat Islam dengan sistem perekonomian di tengah kita tanpa kita sadari. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dengan demikian yang membuat kaum muslimin berpecah belah adalah karena ada di antara muslim itu sendiri yang tidak mau istiqomah dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah yang bersaudara. Hadirin rahimahullah. Faktor yang kedua penyebab rapuhnya ukhuwah Islam adalah perasaan dengki. Kedengkian membuat hati seorang muslim menjadi tertutup dari rasa kasih sayang serta keinginan untuk bersatu. Penyakit ini harus disembuhkan dengan menumbuhkan rasa sikoh, percaya dengan sesama muslim dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Cinta pada dunia ini pula yang juga bisa menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu dan menghancurkan nilai-nilai ukhuwah, kebersamaan, persatuan di tengah masyarakat. Hal ini banyak terjadi dalam sejarah Islam. Bisa kita melihat dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud belum dinyatakan selesai oleh Rasulullah, sebagian sahabat turun gunung untuk mengumpulkan harta di bawah bukit yang pada akhirnya lengah lalu diserang musuh. Pada akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Dicatat kisah ini dalam surah Al-Imran ayat 152. Ini walau yang aku zalimi ahmadu wa syukuru wa astaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fa ibadallah taqullaha haqqa taqwah. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma ala fatihati wa sayyidina sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma shattat sam'ahum wa tariq jam'ahum wa ta'ala wa ta'alihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.